yang melarang itu jelas ada dalilnya. Jadi kan kemarin video itu kan seolah-olah mau mengatakan ini yang bilang nggak boleh, dia anggap tidak punya dalil, ya kan begitu. Dan bagi orang awam ini berbahaya, Pak. Ya, ini berbahaya bagi orang-orang yang awam. Ya, bisa timbul keraguan kepada Al-Quran atau ketidakpercayaan kepada ulamanya, ini bahaya. Nah, di sini yang harus jadi catatannya agar kita kemudian bisa menjelaskan. Dan yang membolehkan pun untuk berikan ucapan kepada apakah ucapan selamat Natal dan sebagainya, ini kan tetap ada batasan, Pak. Kita memberikan ucapan sebagai perbuatan baik. Syekh Yusuf Qaradawi membolehkan, beliau katakan dengan pendalilan bahwasanya Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada non-muslim yang juga berbuat baik kepada kita. Dan dalil yang di dalam surat Al-Hasyr, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum ilaihim wa tuqsitu ilaihim. Kata Allah dalam surat Al-Hasyr, Allah tidak melarang kamu untuk apa? Berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memusuhi kamu. Nah, di antara bentuk berbuat baik menurut saya adalah memberikan ucapan tadi. Tentu sekedar ucapan, tidak meyakini dan membenarkan itu. Karena kalau meyakini dan membenarkan, bahaya, bisa merusak apa? Akidah. Ayat kedua atau dalil yang berikutnya yang beliau menggunakan dalil tentang idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsan minha aw rudduha. Kalau kamu diberikan satu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau yang semisal dengannya. Dan beliau pakai dalil ini. Maksudnya apa? Mereka sudah ucapkan kepada kita selamat hari raya Idul Fitri, maka bolehlah kita ucapkan juga. Ini pendalilan beliau. Tapi kuncinya tadi, tidak membenarkan perayaan mereka dan tidak ikut merayakan. Nah, ini masalahnya. Ada yang berlebihan sampai ikut merayakan. Nah, susah kalau begini. Kalau sampai ikut merayakan. Dan sebenarnya saudara kita dari non-muslim tidak butuh juga kita untuk ikut sebenarnya. Yang mereka butuhkan itu cukup kita tidak mengganggu mereka, ya. Kita menjaga keamanan, kenyamanan. Pada hari besarnya kita biarkan mereka merayakan hari besarnya dengan aman, dengan khidmat. Begitu ketika mereka juga biarkan, itu sudah cukup sebenarnya. Sudah cukup itu, Pak. Itu sudah bentuk kebaikan yang luar biasa, itu tidak saling mengganggu. Tanpa harus ikut merayakan, itu sebenarnya bisa berbahaya, ya, karena ini kaitannya dengan akidah kita. Terkait dengan ayat, mumpung saya ingat, terkait dengan ayat yang disebutkan tadi, jika kamu diberikan satu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu. Ini terkait juga dengan salam, Pak. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan salam kepada kita, hendaklah kita balas salamnya. Kalau salamnya komplit, maka jawabannya juga haruslah komplit. Contohnya, ada orang salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka jawabannya jangan cuma Waalaikumsalam, jangan. Tapi hendaknya juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia salamnya cuma Assalamualaikum, boleh jawabnya Waalaikumsalam. Tapi lebih bagus kalau dikomplitkan. Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau dia Assalamualaikum warahmatullahi, maka jawabnya minimalnya juga Waalaikumsalam warahmatullahi. Tambah wabarakatuh lebih baik. Nah, yang repot sekarang, Pak, orang sering ketika mohon maaf ya, kirim chat SMS atau apa, dia tulis salamnya apa? As. Ini yang masalah ini. As, gimana kabarnya? As itu disingkat dari Assalamualaikum. Karena as, ya kita jawab juga was. Baik-baik saja. Ini masalah, Pak. Kenapa? Mohon maaf ini, Pak. Mohon maaf. As itu bahasa Inggris artinya apa? Ini, Pak. Nah, yang di belakang apa ini? Mohon maaf, pokok. Ya, mohon maaf ini. As itu. Jadi, nah ini kalau dapat nanti teman yang masih kirim salam baru tulisnya cuma ASS as saja, kita mungkin bisa komplitkan saja. Kalau capek ngetik, bagus di save tulisan Assalamualaikum itu, baru nanti kalau ingin kirim SMS atau pesan, copy paste dia. Ya kita juga siap-siap kan, Pak. Kalau ada yang kirim salam komplit, biar tidak capek ngetik,
kita siapkan, kita copy baru paste untuk jawab. Karena ada juga yang sering, saya kadang capek juga di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lama aja nih. Waalaikumsalam. Tapi mestinya begitu. Berdasarkan ayat tadi, jika kamu diberikan satu penghormatan, ya, di tahiyah ini kan penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik darinya, atau setidaknya yang sama denganmu. Tidak hanya bentuk ucapan. Contohnya, kita mungkin diberi hadiah atau apa, kalau bisa balas balik satu saat, kasih lagi hadiah juga yang kalau bisa yang lebih baik dari hadiah yang diberikan. Tapi jangan pernah memberi hadiah dengan harapan dibalas kasih hadiah. Ini masalah. Termasuk bersedekah, Pak, saya melebar sedikit. Jangan pernah bersedekah dengan harapan Allah segera ganti sedekah motor agar nanti Allah ganti sedekah kita dengan mobil. Jangan sekali-kali. Ini niat sedekahnya rusak ini kalau begini. Sedekah itu ya lillahi ta'ala. Kalau nanti diganti ya alhamdulillah, tidak diganti alhamdulillah juga, karena sedekah kita sudah dicatat. Jangan sekali-kali memberikan berbuat baik dengan harapan dibalas langsung. Jangan. Tidak boleh itu. Ini niatnya rusak nanti. Karena ketika berbuat kebaikan, niatnya harus lillahi ta'ala. Balasan sudah pasti akan ada dari Allah. Kalaupun tidak di dunia, ya, di akhirat itu pasti akan dapat. Nah, sama tadi ya, diberikan satu kebaikan dari orang, kasih hadiah, atau mungkin tetangga pernah ngasih sayur atau makanan apalah, lauk, ya satu saat kalau bisa balaslah dia. Tapi sekali lagi jangan pernah memberi, ya, bersedekah atau memberi hadiah dengan harapan semoga segera. Saya melebar lagi sedikit terkait juga dengan masalah walimah pernikahan, resepsi pernikahan. Ini kan ya pernah juga ada jadi video yang menyebar terkait dengan kebiasaan kita kan ketika menghadiri walimah pernikahan, kita ada yang bahkan di beberapa tempat kan dicatat ya, bapak ini datang, dilihat isi amplopnya sekian, dicatat itu. Nah, kita kadang saya akan isi banyak-banyak supaya nanti kalau saya adakan dia juga datang isi banyak-banyak. Lah ini masalah juga nih. Akhirnya itu nanti yang diundang ya, oh ini kemungkinan amplopnya tebal undang, ini kemungkinan tidak ada amplop nih, ya jangan undang. Makanya biasa ada amplop apa? Amplop kosong, karena orang nggak enak. Akhirnya daripada saya tidak memasukkan amplop, ini bawa amplop kosong aja, ini masalah lagi. Ya. Jadi jangan pernah, ya itu tadi saya beri dengan harapan nanti Allah. Kemudian ini sudah tadi sampai ke ayat ayat yang ke-148. Ini karena waktu Isya sudah hampir masuk, ini tinggal berapa menit? Masih ada 10 menit. Ya, masih ada 10 menit. Ayat yang setidaknya tema terkait dengan perubahan kiblat ini kita selesaikan pertemuan ini, sehingga pada pertemuan ke depan kita akan masuk ke tema yang sudah lain lagi. Ya, ini sudah sekitar 4 pertemuan terkait tema ini karena ayatnya panjang, Pak. Jadi jangan ada orang yang bilang kenapa dari ini terus dibahas, ya mau gimana? Saya tidak mungkin langsung lompat saja, nanti ada yang bilang wah kok dilompat-lompat ya. Nah, jadi tetap saya bahas, namun yang sudah berulang saya percepat sedikit. Ayat yang ke-148, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Abu Ali yang mengatakan orang-orang Yahudi mempunyai kiblat tersendiri dan orang-orang Nasrani pun mempunyai kiblat tersendiri. Dan Allah Ta'ala telah memberikan petunjuk kepada kalian, hai umat Islam, untuk menghadap kiblat yang sebenarnya, yaitu Masjidil Haram.
Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a, di mana saja kamu berada, Allah pasti akan mengumpulkan kamu semua pada hari kiamat. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah Ta'ala dengan kuasanya mampu mengumpulkan kalian, meskipun nanti kita semua di hari kiamat, meskipun kita semua nanti dikubur dan jasad sudah tercerai-berai, sudah hancur menjadi tanah, namun Allah Maha Kuasa untuk mengembalikannya nanti dan mengumpulkan kita semua di hari kiamat. Ayat yang ke-149 dan 150 ini dua ayat terakhir terkait pembahasan dengan tema yang sama, yaitu tentang kiblat. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. Maknanya, dan dari mana saja kamu keluar datang, maka palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Sesungguhnya ketentuan-ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Rabb-Mu, dan Allah sekali-kali tidak lengah atas apa yang kamu kerjakan. Dan dari mana saja kamu berangkat, maka palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram, dan di mana saja kamu sekalian berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujah manusia atas kamu, kecuali orang-orang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku, dan agar kusempurnakan nikmatku atasmu, supaya kamu mendapatkan petunjuk. Hadirin yang dimuliakan Allah, di sini ada pengulangan tadi ayatnya sampai 3 kali. Ya, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Dan ini pengulangan ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang apa hikmah dari pengulangannya. Ada yang berpendapat bahwa hal itu dimaksudkan sebagai penekanan, karena ia merupakan nasar penghapusan yang pertama kali terjadi dalam Islam, sebagaimana dinyatakan Ibnu Abbas dan ulama lainnya. Dulu saya lupa di ayat keberapa kita bahas terkait dengan adanya hukum nasakh dan mansukh dalam hukum Islam, yaitu ada hukum sebelumnya dan itu sudah dilaksanakan, namun turun hukum berikutnya yang menghapus hukum itu. Nah, pertama kalinya adanya ayat turun menghapus hukum sebelumnya adalah ayat tentang kiblat ini, ya, ayat tentang kiblat, yaitu menasakh perintah pertama, yaitu menghadap ke Baitul Maqdis. Ayat turun dihapus menghadap ke Baitul Maqdis, menghadap ke Masjidil Haram. Dan ini ada beberapa dalam masalah fikih, dalam masalah syariat Islam ini ada nasakh ini ada Pak, ada beberapa contohnya, ya. Namun karena waktu terbatas kita tidak bisa membahas masalah nasakh dan mansukh lagi. Ini dulu sudah kita bahas, namun memang pada saat itu saya tidak bahas secara spesifik. Ini pembahasan fikih, ya, usul fikih. Baik, sehingga sebagian mengatakan diulang sampai 3 kali, hadapkanlah wajahmu kepadanya, yaitu Masjidil Haram, karena dia adalah hukum nasakh yang pertama dalam Islam. Ada juga yang mengatakan perintah itu turun dalam beberapa kondisi. Pertama, ditujukan kepada orang yang menyaksikan Ka'bah secara langsung, ya. Jadi turun 3 kali karena juga untuk 3 kondisi. Yang pertama, fawalli wajhaka, arahkan wajahmu, yaitu untuk orang yang menyaksikan Ka'bah secara langsung. Yang kedua, bagi orang-orang yang berada di Makkah tapi tidak menyaksikan Ka'bah secara langsung. Dan ketiga, bagi orang-orang yang berada di daerah di negara lain yang jelas tidak menyaksikan langsung. Orang yang berada menyaksikan Ka'bah langsung, maka kiblatnya harus betul-betul plak mengarah pas, tidak boleh melenceng sedikit pun. Adapun yang tidak menyaksikan secara langsung, maka dia
menggunakan segenap kemampuannya untuk inilah arahnya. Ya. Namun kalau sudah berikhtiar menggunakan segala cara, ya kalau kita di Indonesia kan berdasarkan kemarin ya apa hitung-hitungan ya derajat-derajat ini arah-arah, termasuk yang sering berkali-kali disampaikan dari Kemenak bahwasanya nanti akan tiba waktu di mana matahari tepat berada di atas Ka'bah. Itulah kadang momen di mana orang menyesuaikan Ka'bahnya. Ini yang tapi yang cukup saya sendiri cukup kita merasa aneh, kok bisa ada masjid yang kan mayoritas masjid pada saat diubah mengubah arah kiblatnya ya, kan gesernya ke kanan Pak. Saya pernah lupa di mana dia malah menghadap ke kiri lah. Kok bisa ini ya? Berarti aneh juga caranya dia menentukan, karena mayoritas masjid setelah dibenarkan Ka'bah kiblatnya itu menghadap yang benarnya adalah geser dikit ke arah kanan, dia malah gesernya agak jauh ke kiri. Berarti selama ini agak jauh. Ada juga yang geser ke kanannya hampir sampai setengahnya, alias hampir 90 derajat. 90 ya? Kalau yang segini Pak, ini 90 ya Pak ya? Ya jadi kan mayoritas masjid ini yang ubahnya itu paling ya 20 derajat, 30 derajat menghadap ke sana, mungkin geser dikit. Ada yang terlalu jauh juga. Bagaimana dulu pada saat ini kan, sehingga kalau nanti akan mungkin bapak-bapak mungkin ada yang ada panitia pembangunan apa sebagainya, usahakan sebelum mulai membangun betul-betul arah kiblat ini dimantapkan semantap-mantapnya dulu. Nggak boleh sembarangan. Kok bisa ada yang sampai hampir 90 derajat? Berarti dulu kesalahannya jauh betul salahnya. Tapi apakah sholatnya orang yang sholat selama salahnya fatal itu tidak sah? Tetap sah. Ya, yang tidak boleh kalau jelas sudah tahu salah tapi tetap tidak mau mengubah, lah ini yang masalah. Hari ini pun, kalau dibilang nanti sholat pun tidak sah kalau geser dikit kan sebenarnya juga belum tentu itu yang benar kan, karena kita tidak bisa lihat langsung, tapi itulah ijtihad. Ya, jadi kita pun sekarang ini sebenarnya belum tentu pas ya, tapi ini sudah usaha dan ijtihad, sehingga inilah yang kemudian hasil dari ijtihad kita, usaha kita mengarah kepadanya. Maka orang yang tidak tahu arah kiblat, dia harus berijtihad mana kiblatnya. Jangan pasrah, sudah sembarangan saja lah, nggak boleh. Yang harus berupaya. Kalau tersesat di hutan dan tak punya arah kiblat, tidak punya kompas, nggak punya apa, matahari pun tidak kelihatan, akan di antara tekniknya adalah melihat pohonnya. Pohon itu lihat di mana ada lumutnya, maka di mana ada lumutnya itulah arah timur. Berarti kiblatnya barat. Kalau di Indonesia, kiblat kita di Indonesia ini menghadap ke barat, geser sedikit beberapa derajat. Ya, tidak barat sepenuhnya. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, karena sudah tiba waktu sholat Isya, ya, ini belum selesai sebelumnya, bisa sedikit nanti saya tambahkan penjelasan ini. Ada sedikit terkait dengan masalah arah kiblat ini, tapi karena sudah masuk waktu Isya, dan penjelasannya tinggal sisa sedikit Pak, dan poinnya sudah hampir kita dapatkan sebelumnya. Sedangkan jawaban yang rajih yang kuat menurut Al-Qurtubi, yang pertama ditujukan kepada orang-orang yang berada di Makkah, pengulangan pertama. Yang kedua untuk orang-orang yang berada di negara lainnya, dan yang ketiga bagi orang-orang yang melakukan perjalanan. Ini juga ada terkait penjelasan, hanya ada satu kondisi di mana boleh tidak menghadap Ka'bah, yaitu sholat sunnah ketika berada di atas kendaraan. Sholat sunnah di atas kendaraan, kita menghadap ya kemanapun arah kendaraan itu boleh ya, untuk sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib di atas kendaraan, hendaknya turun, ya stop. Pengecualian kalau di atas pesawat, kan tidak mungkin stop dulu Pak, saya mau sholat dulu, nggak bisa ya. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, karena kita telah selesai dan waktu juga sudah menunjukkan waktu Isya. Untuk kesempurnaannya ayat yang terakhir ini bisa kita tambahkan nanti pada pertemuan yang akan datang, dan setelah itu kita lanjut untuk tema ayat yang dengan tema yang sudah berbeda lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini ya, dengan sama-sama kita berdoa bermunajat kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan soleh kita, dan semoga kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh-Nya. Kita awali dengan sama-sama baca Ummul Kitab Al-Fatihah.
الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian, mohon maaf. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.